الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hidayah, inayah, taufik sehingga kita mampu menutup hari ini dengan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita menjadi aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke habibat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab keutamaan hari Jumat dan kita sudah membahas 3 hadis di dalam bab ini. Jumat merupakan hari yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di awal bab ini sudah kita sampaikan bahwa ada banyak peristiwa di hadis pertama di mana Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke surga dan Adam dikeluarkan dari surga adalah di hari Jumat. Dan bahkan konon hari kiamat itu juga akan terjadi pada hari Jumat. Dan saat ini kita berada di hari yang diagungkan itu dan juga berada di dalam satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyak amalan-amalan soleh di hari yang diagungkan dan di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah juga memuliakan kita kelak di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis yang masih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, keduanya ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu ma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi min barihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar waktu itu memberikan khutbah di hadapan para sahabatnya,
apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan salat-salat Jumat. Ini perhatian khusus bagi sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu, dan tentunya kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan, diberikan peringatan, hendaklah orang-orang yang suka meninggalkan salat-salat Jumat itu benar-benar jerah. Ini peringatan yang cukup keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan benar-benar membuat hati mereka itu menjadi buta. Karena meninggalkan ibadah salat Jumat itu sanksinya amat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan hati orang-orang yang suka meninggalkan salat Jumat berjamaah itu, mereka dibuat oleh Allah dibutakan hatinya. Kalau Allah sudah membutakan hati seseorang, maka dia akan salah arah di dalam kehidupan ini. Sulit untuk menerima fatwa-fatwa agama, dan dia senantiasa di dalam kesesatan kehidupan dunia. Thumma layakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka akan benar-benar menjadi orang yang lalai. Ini dampaknya. Jadi orang itu kalau sudah mulai suka meninggalkan masjid, ini dampaknya. Apa yang akan terjadi? Seseorang yang mulai suka meninggalkan masjid, menjauhi masjid, maka dia akan mudah untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meninggalkan sholat. Itu mulanya itu adalah menjauhi masjid, meninggalkan masjid. Kalau sudah di luar masjid, maka dia mudah untuk meninggalkan sholat. Kalau sudah mulai meninggalkan sholat, maka imannya itu akan menurun kualitasnya. Dan ketika iman itu sudah menurun, sudah mulai menurun, maka dia akan mudah untuk berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urut-urutannya seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut ke dalam masjid, maka dia senantiasa akan menjaga sholatnya. Dia akan senantiasa menjaga perbuatannya, tidak sampai melanggar, berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan imannya itu akan senantiasa meningkat. Itu kalau orang hatinya senantiasa terpaut ke dalam masjid. Dan orang-orang yang seperti ini kelak ketika yaumul qiyamah, dan saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah, maka orang yang hatinya senantiasa terpaut ke dalam masjid itulah yang akan dinaungi di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar yang sangat panas, yaitu ketika matahari didekatkan di atas mereka. Tetapi tidak banyak orang yang tertarik dengan informasi yang seperti ini. Mengapa demikian? Ya, karena mereka sudah mulai meninggalkan masjid, mulai jauh dari masjid, maka tidak terlalu kepincut dengan informasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti
seperti itu. Naungan Allah kalau kita bayangkan di yaumil mahsyar, keadaannya sangat mencekam, satu dengan yang lain, tidak ada komunikasi dan tidak peduli. Bahkan orang tua tidak mampu menolong anaknya, anak juga tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Mengapa demikian? Karena kondisi waktu itu sangat mencekam. Mereka memikirkan nasibnya masing-masing. Karena menghadapi persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngadepi sidang di dunia saja tercekam, tegang gitu. Nanti ditanya apa gitu. Apalagi salah. Siapa yang tidak pernah bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan kita juga tidak tahu apakah ruku, sujud kita, puasa kita itu kelak dibalas, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Itu kita tidak tahu. Sehingga kondisinya sangat mencekam. Sehingga ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah cerita bahwa nanti di mahsyar itu semua orang itu di dalam keadaan tidak berbusana dan tidak beralas kaki. Apa kata Ibunda Aisyah? Nah, aku juga malu kalau kondisi seperti itu. Ini naluri perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang tidak sempat berpikir tentang itu karena mereka tercekam dengan dirinya sendiri akan nasibnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menentukan nantinya orang itu ditempatkan di surga atau di neraka. Bagaimana bisa kita bayangkan? Kalau di dunia persidangannya itu hanya menentukan seseorang itu di penjara atau bebas, di penjara lama atau sebentar, cuman itu. Nanti juga keluar dari penjara itu, menikmati kehidupan normal sebagaimana biasa. Tetapi di dalam persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil mahsyar menentukan seseorang itu dimasukkan ke surga atau celaka, dimasukkan ke dalam atau terperosok ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa menegangkan persidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di saat menunggu persidangan itu, matahari didekatkan di dalam keadaan sangat panas. Jauh seperti saat ini saja matahari itu terasa panas. Apalagi di yaumil mahsyar matahari didekatkan kepada ubun-ubun manusia, sehingga peluh manusia itu membanjiri dirinya. Ada yang tenggelam ke dalam peluhnya sesuai dengan amalan soleh mereka atau amalan kehidupan dunia mereka. Sehingga orang yang tidak tertarik untuk mendapatkan naungan Allah adalah orang-orang yang jauh dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak itu yang akan kita raih. Bagaimana kita meraihnya itu? Untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makmurkan masjid, terpaut hati kita senantiasa ke dalam masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karenanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat keras kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat berjamaah di masjid itu. Kalau mereka sering meninggalkan salat Jumat ini, maka Allah akan membuat hati orang-orang yang sering meninggalkan salat Jumat itu buta hatinya. Kalau sudah buta, dia akan menjadi lalai untuk mengerjakan perintah Allah, lalai untuk beramal saleh, sehingga yang mereka kerjakan adalah perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah, yaitu perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras ini. Mumpung kita belum terlalu jauh meninggalkan syariat agama, maka Allah mengingatkan bahwa kalau tidak berjum'ah itu bisa menggelapkan hati kita, bisa menjadikan hati itu lalai, dan kita banyak berbuat dosa. Maka rambu-rambunya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjum'ah memang, tapi kemarin sudah kita bahas bagaimana berjum'ah kita. Kita tidak mengejar keutamaan berjum'ah. Ya, datang berjum'ah setelah khatib itu sudah berdoa di atas mimbarnya. Artinya apa? Sudah hampir selesai khutbahnya itu baru sampai. Mengapa demikian? Mereka masih mengutamakan kehidupan dunia. Karenanya Imam Nawawi di dalam bab ini mengetengahkan sebuah ayat di dalam surat Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Ini setelah berjum'ah. Di dalam ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu perintahnya. Sehingga kalau ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, azan sudah dikumandangkan pada hari Jumat itu, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, karena waktu itu umat Islam sudah mulai banyak memiliki inisiatif. Sebelum di khutbah, khatib menyampaikan khutbahnya, atau sebelum Jumatan itu dimulai, Utsman bin Affan punya inisiatif. Dia azan di pasar-pasar itu mengingatkan bahwa hari ini adalah hari Jumat. Itulah yang kemudian menginspirasi para ulama kita, sehingga ada sebagian di antara kita itu ada 2 azan yang dikumandangkan. Tidak lain supaya mereka segera menunaikan ibadah salat Jumat. Lalu kemudian ada yang lain lagi memberikan tanda bahwa sebelum azan khatib itu menyampaikan khutbahnya, murattal Al-Quran disampaikan di sana, dikumandangkan. Itu pertanda bahwa hari ini adalah hari Jumat, yang kita memiliki kewajiban untuk menunaikan salat Jumat. Segera, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda.
Kita ini cenderungannya adalah nunda-nunda. Yang tidak ditunda itu apa? Buka puasa. Nah, itu tidak ditunda-tunda. Ada lagi apa? Nah, ya banyak hal dalam urusan dunia itu kadang-kadang kita tidak mau menunda. Sehingga dulu kemarin kita sudah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 133 itu mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah, segera. Orang yang mau menyambut dengan segera itu karena yang dituju, yang disambut itu adalah sesuatu yang amat dia butuhkan, sesuatu yang dia anggap penting. Kalau dia tidak menganggap penting, maka dia santai saja. Kalau dia menganggap bahwa ampunan Allah itu tidak penting, maka santai saja. Kalau dia menganggap bahwa surga itu tidak terlalu penting, ya santai saja. Karena Allah mengatakan bahwa ampunan dan surga itu amat penting bagi kalian. Kalian dapat masuk surga kalau dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amat penting. Sehingga bersegera. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba, berkompetisi, berlomba-lomba itu pasti yang berpacu, tapi bukan dalam melodi. Berpacu. Siapa yang lebih dulu? Karena dia menganggap bahwa berpacu untuk apa? Untuk sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang sangat penting dibandingkan apa saja, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga Allah. Nah, ini. Tetapi saat ini itu banyak yang memiliki moto hidup di dunia senang-senang, mati masuk surga, kan gitu ya. Hidup di dunia bahagia, mati masuk surga. Tapi mereka tidak bersegera untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya yang akan kita pelajari yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Hadisnya rata-rata tidak terlalu panjang. Apabila seorang di antara kalian itu hendak pergi berangkat menghadiri salat Jumat, hendaklah dia mandi. Nah, kemarin sudah kita katakan bahwa apa saja sih keutamaan hari Jumat, lalu bagaimana kita mesti menghadapi hari Jumat. Ini yang pertama itu. Yang kemarin sudah kita bahas adalah wudu dengan sempurna. Wudu dari rumah dengan sempurna, lalu berangkat menuju masjid. Lalu jangan main-main di saat mendengarkan khutbah. Dengarkan khutbah dengan benar, dengan khusyuk. Jangan bermain-main. Setan itu kadang-kadang menggelitik kita itu kita tidak terasa. Delok karpet iku kok api iki penggawe lirik itu. Padahal sana sedang khutbah.
macam-macam. Setan itu bisa menggeliti hati kita. Kadang-kadang mengalihkan perhatian kita. Kadang-kadang kita itu kasihan ya. Ada orang-orang yang agak ceroboh ya di dalam menggunakan handphonenya. Handphonenya. Kita ini kadang-kadang menomorsatukan handphone daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau takbiratul ihram sudah sawwu sufufakum, luruskan barisan, rapatkan. Mau takbiratul ihram, HP-nya berbunyi, mundur, keluar dari saf. Nah, ini menomorduakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang wis takbir Allahu Akbar, HP bunyi, ditinggal Allah itu ya. Kadang-kadang ditaruh di bawah, di saat rukuk itu dihadapkan ke atas, itu HP-nya tidak dimatikan. Lalu ada WhatsApp masuk, sopo ya rukuk karo ndeloki HP lagi. Ini setan itu sangat halus membisikkan. Ini ada cerita lama itu ya. Saya memperhatikan itu bahwa setan itu membisikkan di dalam hati manusia itu, manusia tidak terasa kalau dibisiki. Dulu ini pengalaman. Saya dulu sering pulang balik Surabaya ke Jogja ya. Keluarga di Jogja waktu itu. Ketika hari-hari Idul Fitri gitu, itu kan penumpang sangat banyak itu di terminal ya. Penumpang sangat banyak, sedangkan bisnya habis. Sehingga penumpang itu menunggu bis datang. Berjubel mereka, tidak tertib seperti sekarang. Tapi sekarang juga terjadi begitu. Di beberapa daerah masih seperti itu. Penumpang yang banyak itu menunggu bis yang akan datang. Ketika satu bis itu datang, apa yang diucapkan oleh kernet-kernet bis itu? Yang semestinya dia mendapatkan rezeki yang halal jadi haram. Nah, itulah lihainya setan di dalam membisik hati manusia. Apa yang diucapkan oleh kernet-kernet bis itu? Ketika bisnya datang, yang diucapkan adalah laste, gitu ya. Laste artinya apa? Ini bis terakhir, sudah tidak ada lagi bis itu. Jurusan Ponorogo, jurusan Pacitan, gitu ya. Jurusan Trenggalek. Gitu. Itu dikatakan oleh kernet-kernet bis itu laste, sehingga orang itu berjubel di situ, berebut untuk naik bis itu. Padahal di belakang nanti masih ada yang datang. Ini bukan bis terakhir, tapi karena dipujui begitu, ya. Nah, ini tidak terasa. Mestinya yang dia dapatkan itu uangnya halal, padahal tanpa berbohong pun orang akan naik. Tapi karena setan sudah membisikkan, koneka ngomong ini, kok bismu gak ditumpaki wong kan gitu ya. Ini takut melarat. Jadi setan itu membisikkan apa? Melarat, kemiskinan pada hati manusia itu. Jadi orang-orang yang kemudian menggunakan fasilitas-fasilitas yang bukan miliknya itu karena dibisiki, kone kang ini gak suki, gitu. Gak suki. Jadi koruptor itu dibisiki seperti itu. Kone gak nyolet ngene iki nanti dah kayak sok tuku mobil sing mewah.
kalah karo tonggomu kan gitu ya. Ya macam-macam. Nah, itulah kerjaan setan. Yaitu membisikkan kemiskinan kepada manusia. Seperti tadi itu, hal kecil saja itu bisa seperti itu. Siapa kernet bis yang mestinya tidak laste, dia katakan laste, membucui penumpang itu, sehingga mereka berebut, wah bis terakhir. Padahal tanpa begitu semua akan naik, karena menunggu yang lainnya lama bisnya. Saya perhatikan itu di terminal, seperti itu. Saya duduk malam di terminal. Yaitu kebohongan yang mereka sendiri tidak terasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran, apabila seseorang di antara kalian hendak berangkat menuju masjid untuk menunaikan salat Jumat, hendaklah dia mandi. Jadi disunahkan kita itu mandi Jumat. Bagaimana kalau kita tidak berangkat dari rumah kita? Ya, pagi hari kita dari rumah berangkat bekerja, itu kita mandi. Arti di sini mandi adalah mandi besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mandinya itu setelah sholat Jumat, ya sama saja, tidak mendapatkan keutamaan berjumat. Barang siapa yang zakat fitrahnya itu setelah sholat Id, ya sama saja, sedekah biasa. Dia tidak termasuk orang yang berzakat. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa seruan Rasulullah SAW ini hukumnya menjadi wajib, sebagian ulama. Tapi di dalam banyak ulama mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajib bagi mereka yang akan berangkat menuju sholat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya nanti akan semakin jelas. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nah, ini hadis lagi, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, disepakati oleh Bukhari Muslim. Yang tadi hadis yang pertama tadi juga muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ini mengatakan bahwa yang diriwayatkan bersumber dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat adalah wajib terhadap setiap orang yang baligh, yang sudah memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Nah, ini pertimbangan dari para ulama yang mengatakan wajibnya mandi di hari Jumat. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, yang namanya sunnah, ya kita mengejar keutamaan hari Jumat, hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan yang dimuliakan ini, kita berada di hari yang diagungkan dan bertepatan di bulan yang dimuliakan, maka akan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi mandi Jumat wajib bagi laki-laki baligh yang akan mengerjakan salat Jumat. Ini adalah penekanan supaya mendapatkan perhatian bagi setiap orang yang akan menunaikan ibadah salat Jumat. Dia memperhatikan kebersihan dan kesucian dirinya untuk mandi di hari Jumat. Padahal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sekian abad yang lalu di tempat yang tidak seperti kita, ya, di tempat yang tidak seperti kita. Saya kemarin itu mendapatkan kiriman tulisan dari saudara teman saya yang mengikuti travel ziarah sampai di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Masuk dari Mesir, melihat piramid Fir'aun dan lain-lain, lalu masuk ke Palestina. Nah, di situ keadaan yang sangat mencekam. Kadang-kadang ada ketidakamanan di sana, keadaan yang sangat mencekam. Dan memasuki Palestina yang seperti ini, yang di dalam otoritas Israel itu sangat teliti mereka membaca data seseorang, apalagi orang-orang yang memiliki pengaruh di dalam keagamaan. Para ustadz-ustadz kita ketika memasuki wilayah itu, udah datanya itu keluar semua. Oh, Anda itu di sini, tulisan-tulisan dakwah ke Anda seperti ini, semua sudah ada datanya itu, diteliti. Jadi bagi orang-orang yang memiliki aktivitas-aktivitas politik yang merugikan mereka, maka bisa jadi orang-orang yang seperti itu dilarang masuk ke sana. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran setelah dari Baitul Maqdis, dari Palestina di Masjidil Aqsa, sholat di sana, lalu kemudian keluar melalui Yordania. Di Yordania itu banyak peninggalan-peninggalan para nabi dan tempat-tempat bersejarah yang bisa kita ambil, yang diceritakan di dalam tulisan-tulisan itu, bahwa di negeri yang seperti itu kita ini patut bersyukur kepada Allah bahwa di penjuru bumi kita itu terdapat sumber air, di mana-mana ada air, di mana-mana ada pohon-pohon hijau. Sementara ada di Yordania itu juga ada ada padang pasir yang juga cukup luas, seperti di Mesir, yang kiri kanan pandangan jauh belum tentu ada sumber air. Nengok ke kiri ke kanan depan belakang belum tentu nampak di sana pepohonan. Maka kita patut bersyukur sebagai bangsa atau umat yang dilahirkan di satu negeri yang gemah ripah loh jinawi. Nah, kalau kita tidak pernah melihat yang seperti itu, kadang-kadang kita ini tidak bersyukur menggunakan air seenaknya, gitu ya. Kadang-kadang air itu sampai tumpah-tumpah, mengalir kemana-mana, tidak dimanfaatkan, ya seperti itu. Kalau kita melihat kehidupan yang seperti itu di padang pasir, di gurun yang tandus, maka semestinya kita itu menghargai, mensyukuri Allah memberikan sumber air di negeri kita. Tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, sehingga orang-orang di Timur Tengah mengatakan bahwa negeri kita itu adalah untaian jamrud,
surgawi di dunia ini, seperti itu. Karena di sana tidak dijumpai tanaman-tanaman yang lebat seperti di kita. Kita patut bersyukur kepada Allah. Syukurnya seperti apa? Ya tidak mengucapkan, tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi turut serta menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan air dengan benar, dan digunakan nikmat-nikmat Allah itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan Rasulullah memerintahkan supaya umatnya itu sebelum berangkat salat Jumat itu mandi. Keadaan yang sulit air seperti itu, Rasulullah menganjurkan supaya mandi. Yang sulit saja diperintah mandi. Ya, mestinya kita yang mudah ini juga mudah untuk mandi. Ini ya, kalau kita tidak memberikan perbandingan yang seperti itu, maka kita barangkali abai terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang kedua tadi mengatakan huslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi pada hari Jumat wajib terhadap siapa yang sudah balik, yang sudah terkena kewajiban untuk menunaikan salat Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, hadis bersumber dari Samurah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, wa an Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jum'ah fa bima wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Samurah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa yaumal jum'ah, barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, fa bima wa nikmat, maka dia telah berpegang kepada sunnah di berwudu pada hari Jumat. Wa man igtasala fal ghuslu afdal, tapi siapa yang mandi, maka mandi itu lebih baik. Yang berarti tidak mandi juga tidak apa-apa. Inilah yang dihukumi oleh para ulama, mengatakan bahwa mandi di hari Jumat ketika kita akan berangkat berjum'ah bukan mandi biasa, tapi mandi besar. Niatnya juga, niat mandi ini adalah untuk kita berjum'ah, jadi menghormati keagungan hari Jumat. Itulah yang disunahkan. Kalau kita tidak berniat seperti itu, ya dianggap mandi biasa. Semua itu innama a'malu binniyah. Semua yang dinilai itu berangkat dari bagaimana niat seseorang itu. Jadi kalau kita mandi di hari Jumat, niatnya adalah untuk menghormati keagungan hari Jumat itu, melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mandi itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man igtasala fal ghuslu afdal, bahwa yang mandi itu dia akan lebih baik daripada yang tidak mandi besar. Kalau berangkat dari kantornya, ya kalau sudah berangkat dari rumah pagi-pagi ke susu lalu lupa mandi juga, ya tetap berangkat berjum'ah. Tidak mandi tidak
tidak apa-apa. Hanya saja karena sudah ada niatan orang yang terbiasa mengerjakan keutamaan itu, kalau tidak sampai dia melaksanakan, hatinya itu kecewa. Ya. Itulah tanda iman seseorang. Misalnya ada orang yang biasa sholat tahajud lalu kebablasan subuh, maka dia akan ada kegelisahan di situ, kekecewaan. Kenapa saya tadi tidak bangun? Mungkin tidurnya terlalu malam. Atau biasa dia langkahkan kakinya menuju masjid di saat subuh, lalu kelewat itu, wah sudah adzan subuh, tidak nututi sampai di masjid. Dia berpikir, dia merasa ada sesuatu yang hilang di situ, yaitu keutamaan sholat subuh berjamaah. Itu luar biasa. Itulah tanda iman seseorang. Tetapi kalau kita kehilangan momentum yang seperti itu, lalu perasaan kita biasa-biasa saja, itu kualitas iman kita ya seperti itu. Kehilangan waktu, tidak bisa sholat tahajud ya beneran ya beneran itu ya itu biasa-biasa saja, malah beneran itu beneran. Itu tanda kualitas iman kita. Tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid ya kok beneran mana itu tidak apa-apa. Jadi itu menunjukkan tingkatan kualitas keimanan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan di bab Fadlul Jum'ah, Fadlul Yaumil Jum'ah, keutamaan hari Jumat. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk membahas. Ini hadisnya cukup banyak ya, tentang hari Jumat. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di pekan-pekan yang akan datang. Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesehatan jasmani rohani kita, diberikan taufik hidayah sehingga kita ringan kaki kita untuk mengikuti ta'lim yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.